Ya bunyi sekali lagi. Tung. Gue pikir ini udah nggak bener nih. Di belakang nggak ada orang, bos. Gitu. Kita cuma bertiga dan tiga-tiganya tuh ada di kokpit. Gitu. Tiba-tiba dari belakang, karena waktu itu penerbangan komersial biasa, gitu. Kami kontak. Cap, penumpangnya lebih satu. Aku hitung 26 orang ada di sini. Serius? Ya. Nah, gitu. Coba hitung lagi sekali lagi. Cap lebih satu. Ada apa sih sebenarnya? Itu sehingga bilang memang ada beberapa malam-malam di mana itu suka muncul. Kita juga nggak tahu siapa. Kita juga mau tanya tracer ke zaman-zaman dulu juga udah nggak ada datanya. Tapi memang ada dan nggak kapten bukan yang pertama kali ngelihat. Selamat malam para penumpang yang terhormat. Nama saya Kapten Dalian Nasution. Selamat datang di penerbangan Mikir Malam-Malam bersama pendamping saya, co-pilot Nathanael yang akan menemani saya selama di penerbangan ini. Saya mau ucapkan selamat datang di ruangan studio kami yang sederhana ini. Enjoy the show and keep the spirit alive. Selamat malam, terima kasih telah mempercayakan acara Anda bersama kami di malam ini. Terima kasih, selamat malam, see you later. Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Kembali lagi kita di segmen utama kita, di mana kita akan ngobrol-ngobrol dan dengerin cerita seru dari narasumber kita. Nah, di video kali ini gue lagi happy banget. Karena kalau mungkin kalian pernah ngeliat list ini, gue pernah nyatet, gue pengen ada narasumber-narasumber yang memenuhi list profesi ini. Nah, kali ini gue berkesempatan untuk ketemu sama satu narasumber yang secara profesi susah banget ditemuin. Karena kali ini gue udah bersama dengan seseorang yang mungkin pernah kalian temuin tapi kalian gak sadar. Kalau buat kalian yang mungkin sering-sering jalan-jalan keluar kota, terbang sana-sini, mungkin kalian pernah ketemu dengan beliau. Tapi ya gak sadar. Nah, langsung aja kita kenalin. Halo, gue Dalian. Banyak yang bilang atau ngelihat kalau gue ada di jalan-jalanan Jakarta ngamen, yes. Gue lebih dikenal sebagai Dalian Blues Basker, gue musisi, tapi gue punya pekerjaan yang memang dicari buat narasumber acara ini. Gue pilot, gue punya license nomornya 5916, gue ATPL holder, gue punya jam 13.000 total hour flight. Gitu aja. Wih, 13.000 ya Bang? 13.000 tuh. Itu udah senior pilot ya? Lumayan dah. Lumayan dah. 13.000. Lumayan dah. Iya. Nah, Bang Dalian ini di kesempatan kali ini bakal ceritain cerita-cerita ya pengalaman-pengalaman horor selama mungkin bekerja, selama hidup. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol offline dulu sih, tapi mungkin kita ngebahas lebih ke soal ya penerbangan lah, dunia penerbangan. Sengaja nggak gue tanya dulu soal cerita horornya, karena gue sendiri pengen dapat surprise-nya nih. Karena biasanya gini Bang, kalau gue ngobrol sama narsum, gue tanyain dulu garis besar ceritanya apa. Gue tanyain supaya gue bisa arahin ngobrolannya ke arah yang sesuai dengan apa yang si narsumnya mau lah. Yes. Cuman kali ini pertama kalinya gue nggak nanya. Karena gue pengen banget dapet surprise itu. Karena jujur ketemu seorang pilot itu susah. Makanya gue terima kasih banget nih Bang Dalian udah mau nyempetin waktunya. Sebenarnya sih gampang. Ya kan dunia gue, circle gue nggak ada teman gue yang pilot. Gitu. Nah, kira-kira secara garis besar Bang Dalian mau cerita tentang apa nih? Sesuai ini aja, mikir malam-malam kan katanya mau ngomongin cerita horor nih. Iya. Ada beberapa cerita horor yang pernah gue alamin pribadi. Gitu. Sebenarnya sih, kalau dibilang horor ya bukan horor, karena buat gue yang horor itu dimana kondisi lu
nggak bisa bayar anak sekolah, habis itu besokannya Wow. listrik mati, habis itu beras nggak ada, Wow. terus udah gitu tiba-tiba di saat yang sama aqua galon habis. Buat gue itu lebih horor daripada ketemu hantu manapun gitu. Gue setuju sih, itu horor sih. Apalagi buat bapak-bapak gitu kan. Bener, gue juga. Tapi ini cerita sebenarnya cukup menyeramkan menurut gue ya, menyeramkan. Padahal itu dalam kondisi yang istilahnya kondisinya tuh nggak seram gitu. Cuman tiba-tiba ada kejadian itu gitu yang sampai hari ini pun gue nggak habis pikir kok bisa. Itu berhubungan dengan mikir malam-malam yang emang katanya spesialis ngebahas cerita horor gitu. Oke. Nah, kalian pasti penasaran sama penasarannya dengan gue. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita dengar ceritanya Bang Dalian. Oke. Jadi, gue lupa sekitar tahun antara 2015 atau 16 atau 17, tapi yang pasti itu sebelum COVID. Oke. Sebelum COVID. Gitu ya. Ada satu schedule yang gue dapet, di mana hari itu ada pesawat yang habis, istilahnya kalau mobil tuh kayak servis besar lah, gitu. Itu pesawat mau dipakai di salah satu kota di Indonesia Timur. Sementara bengkelnya ada di Surabaya, gitu loh. Jadi di slot lah kita untuk terbang dari Surabaya ke kota di Indonesia Timur itu di Ambon, gitu. Tapi dengan kondisi kita cuman istilahnya nganter pesawatnya aja, jadi pesawat itu kosong, cuman gue berdua sama co-pilot gue, gitu. Udah gitu pokoknya nggak bawa apa-apa ya, cuman kita aja, kita cuman bawa khusus pesawat itu ke sana, jadi yang di sana bisa duty, bisa kerja dengan pesawat yang baru, fresh dari Jakarta. Jadi kita bawa pesawat itu ke Ambon, dari Ambon nanti kita bawa balik pesawat yang sana buat diservis lagi di Surabaya, pesawat yang lain gitu. Jadi krunya di sana udah ada, ini udah lengkap gitu. Karena ada perbedaan waktu antara Surabaya sama Ambon, kita punya planning, oke, kita berangkat malam aja. Kita berangkat sekitar jam 1 lah, dengan perkiraan sampai sana itu jam 3 pagi atau jam 4 pagi, kan ada beda waktu 2 jam, otomatis di sana udah jam 5, tapi masih ada spare waktu buat mereka take off jam 6 atau segala macam, masih ada spare waktu lah gitu. Oke. It's good plan, oke. Kita take off itu, pesawat itu dibenerinnya di hanggar di Surabaya yang agak di pinggir gitu. Memang ada bengkel di situ, bengkel itu resmi gitu. Kita habis melakukan pengerjaan servis lah gitu. Pesawat itu bagus, serviceable, nggak ada masalah apapun. Udah dibersihin lagi, jadi pesawat itu kondisinya clean. Udah siap untuk operate besok pagi, kita tinggal anter aja gitu. Karena pesawat itu baru servis, otomatis nggak ada apa yang signifikan, semuanya bekerja dengan baik, bersih. Ya udah kita berangkat dong, kan gitu. Kita berangkat take off itu kita prepare jam 11, segala macem, bikin flight plan apa segala macem, administrasi segala macem. Kita take off airborne itu pas jam 12 malam. Dengan kondisi pesawat itu kosong, nggak ada penumpang, cuman aku berdua sama co-pilotku. Habis itu, sama engineer 1. Oke, bertiga. Bertiga. Tapi engineer itu duduknya di dalam kokpit. Oh. Ya kan, buat apa dia duduk di luar, kita ada kursi kok kan gitu. Dan dia juga punya hak untuk duduk di situ. Ya, dia kan sambil monitor. Ini pesawat habis dibenerin ya gitu. Lalu bertiga. Berangkatlah kita take off, jam 12 tepat.
semuanya normal, nggak ada apa-apa. Udah gitu udah sepi juga kan, karena sekitar jam itu udah nggak banyak traffic. Ada satu perusahaan charter yang masih terbang, dia mau ke Jayapura. Kita sempat ngobrol lah sama mereka lewat frekuensi gitu. Karena udah tinggal kita berdua aja di langit Indonesia kayaknya hari itu. Ngobrol biasa, tenang gitu, nggak masalah, ngobrol-ngobrol. Terus sambil kontak-kontak ke air traffic controller gitu kan. Kita udah berada di ketinggian yang memang diatur sama air traffic controller untuk menuju ke Ambon. Karena waktu itu sepi, udah kita dikasih direct ke Ambon, udah langsung aja. Istilahnya secara gampangnya lah, traffic controller bilang, udah Pak, udah langsung aja ke Ambon, nanti report kalau mau turun katanya gitu. Oke. Kita jalan, terus ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol, bikin kopi kan gitu ya kan namanya. Udah sepi kan. Sekitar jam 2 pagi lah, jam 2 pagi waktu Indonesia Barat. Kita udah ngelewatin 2 jam, kita udah mau siap-siap mau melakukan persiapan pendaratan. Udah mau turun nih ceritanya nih, gitu. Ya kan? Udah mau turun, biasa, kerjain prosedurnya, checklistnya apa segala macem, gitu. Udah, kita prepare buat ke Ambon. Kita kontak Ambon juga udah respon. Perintah terakhirnya adalah clear, katanya gitu. Kalian boleh turun ke altitude persiapan pendaratan untuk melakukan persiapan pendaratan di Ambon dan gitu. Nanti call kalau udah sekitar Oke, gua akan kasih bahasanya yang gampang aja. Kalau udah deket-deket Ambon kasih tahu gitu. Biar mudah aja gini. Oke. Kita turun, jalanin prosedur gitu. Begitu turun, otomatis kita konsentrasi dong, karena itu udah mau pagi kan, tandanya di Ambon udah mau jam 4 pagi kan gitu. Udah jam 4 pagi malah, kan udah jam 2 kan, beda 2 jam kan gitu. Udah jam 4 pagi, oke. Kita balikin full konsentrasi, turun, kita tanya segala macam prosedurnya udah oke, udah mantep, udah dikasih jalurnya, udah tinggal masuk, oke. Checklist segala macam komplit, turun, tiba-tiba begitu kita passing 10.000 feet, mau turun ke 6.000, itu dari belakang ada yang kontak. Ingat gak, biasanya kalau pernah nggak kawan-kawan kalau naik pesawat gitu suka dengar perintah pilotnya, flight attendant landing station atau take off station gitu ya kan? Ya kan? Nah, memang hari itu kan aku pikir gua kan nggak bawa kru, nggak ada siapa-siapa di dalam. Iya, ngapain gua komen gitu loh? Iya. Ya kan? Tiba-tiba dari tempat cabin yang di belakang itu bunyi, dia manggil ke kita, interphone ke kita. Sementara untuk ngoperate intercom itu kan alatnya harus diangkat, terus kayak handphone ada tombol yang harus dipencet gitu. Oh, mesti diangkat dulu. Iya dong, harus diangkat dulu dong. Nanti dia pencet misalnya mau announcement atau mau apa. Ya kayak handphone lah gitu kan. Kita ambil handphone kan mau ngomong ya pencet dulu kan gitu. Tiba-tiba bunyi suara tung. Kita pikir mungkin malfunction. Oke, kita mesti berpikir positif. Mungkin malfunction, it's okay. Kita diemin. Dia bunyi sekali lagi. Tung. Gue pikir ini udah nggak bener nih. Di belakang nggak ada orang, bos. Gitu. Kita cuma bertiga dan tiga-tiganya tuh ada di kokpit. Gitu. Siapa nih? Kan gitu. Nggak lama, dia bunyi lagi. Tung. Gue bilang, wah, this is something. Oke. Gue bilang sama co-pilot gue, oke, you have control, karena gue kaptennya. Ya,
sebenarnya sih gue nggak mau, cuman tugas gue lah buat ngecek kan gitu. Gue bilang oke, you have control, gue yang cek ke belakang. Cuman pintu buka semua, udah pintu gue buka, gue cek ke belakang, nggak ada orang bos. Dan alat itu tetap berada di tempat ya. Damn, gue bilang gitu. Akhirnya udah, gue pikir oke, this is not a normal condition. Yes. Dimana gue lihat, gue cek alat itu sama sekali nggak rusak, alat itu nggak ada korslet, nggak ada apa. Gue balik lagi dong ke kokpit, gue tutup, dia bunyi lagi, tung. Gue bilang dem, gue angkat, ya, gue bilang, nggak ada suara orang. Ya udah hening aja, diem. Oke, gue tutup dari interphone gue pikir oke, mungkin ada yang ikut. Gue komen aja, flight attendant, prepare for arrival. Oke, kita masuk ke Ambon, dan udah mau deket nih. Bunyi lagi dia tung. Gue komen lagi, flight attendant, landing station. Baru dia berhenti. Dan sampai hari ini gue nggak tahu siapa di belakang itu yang main-main gitu. Tapi mungkin ada sesuatu di belakang yang dia ikut di flight kita, atau dia memang ikut di situ entah hinggap atau cuma sekedar numpang lewat. Gue sih mikirnya cuma gini, oke, lu cuma ngasih tahu kalau lu ada dan gue nebeng gitu loh. For me, ya udah gitu loh. Ya udah, selama lu nggak ganggu dan lu nggak menunjukkan apa-apa yang serem kayak di film-film itu, buat gue it's okay, nggak masalah. Cuman terus terang sampai hari ini, gue nggak bisa ngejelasin itu apa, itu siapa, gitu. Terus apa maunya, gue juga nggak tahu, gitu loh. Cuman pada saat gue mulai menganggap bahwa ada seseorang yang di belakang yang pengen dianggap atau at least ditegur, makanya gue tegur dengan cara gue kasih komen. Iya. Cuman itu aja. Gue juga bukan orang yang sensitif, yang bisa ngelihat kayak begitu-begitu enggak. Gitu. Oke, ini gue baru satu cerita, Captain, gue udah Gila, ya? langsung punya banyak pertanyaan nih. Iya. Boleh izin nanya ya? Boleh dong. Waktu dia bunyi teng, itu tuh berarti posisinya kayak dia calling. Yes. Dan harus dipencet untuk ngangkat dulu. Dan memang biasanya prosedur flight attendant adalah kalau pada saat pesawat mau turun, kita harus komen prepare for arrival, bahwa pesawat akan segera mendarat, kalian boleh melakukan persiapan pendaratan sesuai dengan prosedur kalian. Dan pada saat dia call kedua itu memang saatnya gua harus komen flight attendant landing station, karena Harusnya dia harus ya. balik ke stationnya dia dan dia duduk kan gitu. Iya. Tadi kan total 5 kali di call. Yes. Akhirnya Cap ngangkat di yang call kelima kan? Ketiga. Dari ketiga. Oke, hening tuh ya. Hening. Nih, gue pengen nanya nih Cap. Itu cabin, lampunya nyala atau enggak? Nyala. Oh, memang dinyalain tetap memang seperti nyala. biasa aja? Seperti biasa. Karena Oke. memang kalau aturannya kan kita terbang malam, begitu mau landing lampu harus nyala. Kita dari awal udah nyalain, karena kita nggak mau dong ke belakang lagi nyalain lagi, ribet, udah nyalain aja dari awal kan gitu. Oh, tombolnya di belakang ya? Iya, tombolnya di belakang. Dan itu terang benderang, kondisinya sama sekali nggak serem, nggak ada kayak soundtrack apa gitu, nggak ada gitu. It's just a normal flight, just like a regular flight gitu lah. Cuman bedanya malam kan gitu. Malamnya bukan malam dini hari ya. Ya itu udah sepertiga malam. Iya, sepertiga malam gitu. Nah, gue penasaran. Tapi it's just a normal flight gitu. Iya sih, kayak flight biasa sebenarnya sih. Yes. Nah, gue penasaran waktu dia bunyi, apalagi udah sampai berkali-kali. Itu bertiga di kokpit, ada yang pada kayak takut apa gitu atau udah biasa aja? Co-pilot gue waktu itu kebetulan junior. Ya pucat sih mukanya. Pucat lah. Pertanyaan pertamanya adalah, Cap itu siapa, Cap? Dan gue cuma bisa bilang, ya gue juga nggak tahu. Tenang gitu. Gue juga nggak tahu.
Bahkan engineer pun tidak bisa menjelaskan. Engineer-nya agak senior dan kayaknya dia punya pernah punya pengalaman spiritual yang sama gitu atau yang mirip-mirip. Jadi dia ya gue lihat sih udah pasang tangan begini kan. Udah gini ya. Tapi dia engineer senior. Tapi sampai hari ini untuk yang pengalaman cerita Itu gue nggak bisa ngejelasin. Tapi Cap punya asumsi nggak? Kira-kira apa? Sebenarnya sih gue nggak pernah mau punya asumsi ya. Gue pikir, udah lewat ya sudah. Udah lewat ya. Buat gue itu bukan pengalaman yang harus diingat-ingat gitu. Iya sih. Ya, Cuma gue gatel. berkesan aja buat gue gitu. Gue gatel sih berasumsi tentang sesuatu sih. Ini pikiran liar gue ya. Gimana kalau itu kan yang mengoperate itu udah pasti Yes. ya kru ya, Iya. FA ya. Iya. Gimana kalau ternyata yang mencet itu adalah FA yang mungkin pernah kerja di situ? Iya, atau mungkin pernah kerja di hanggar tempat kita. Iya, udah pas away atau apa gitu kan. Iya. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Dia mengingat masa-masa Iya, kerjanya cuman gitu ya. gue nggak mau berpikiran ke situ ya. Cuman Iya. ya asumsi itu ada. Dan di saat itu pun sudah berasumsi gitu ya? Iyalah, udah pasti. Nggak mungkin orang yang nggak ngerti penerbangan gitu. Anjir, kebayang sih bertiga gitu ya. Iya. Ini gue lagi berusaha membayangkan gue jadi di posisinya Cap. Cap itu kursinya kiri ya? Kiri. Kiri kan, kiri. Walaupun belakangnya terang benderang semua, Iya. tapi kalau kosong sih pasti vibes-nya beda ya. Iya sih, vibe-nya beda. Tapi kan tetap. maksudnya itu bukan hal yang aneh gitu. Iya sih. Karena kan tiap kali pesawat servis terus harus dipindah ke tempat lain ya Emang memang kosong ya? berangkatnya kosong kan itu. Iya sih. Cuma itu anjir sih. Walaupun sederhana ya, cuma bunyi-bunyi gitu. Sederhana. Iya, tapi itu membawa. Oh, ngedrop bos. Iyalah. Sempet nyut, sempet. Iya sih. Ada lah berapa second. Set, ada lah. Iya sih. Ya kebayang jadi si junior sih. Iya, kebayang. Bisa jadi itu pengalaman pertama dia. Pasti. Sudah pasti itu pengalaman pertamanya dia. Jadi kalau gue jadi si junior, gue bisa berpikir, wah, kalau hari ini terjadi sesuatu, kelar nih. Bisa jadi mikir sempet gitu nggak mau kan. terbang lagi. Oh gitu. Sempet. Gara-gara kejadian itu. Iya. Itu terbang malam pertamanya dia tanpa tanpa penumpang. Oh, sorry. Junior Cap saat itu dia tuh Bener-bener junior balok 1 baru masuk, baru rilis. belum Umurnya masih 19 tahun, Mas. kena 19 tahun, bos. mental sih. Kena mental. Sih itu. Masih 19 tahun, masih muda banget. Oke. Gue cuma bilang udah lupain aja, future lo masih panjang. Nanti lo bakal ketemu lagi yang begini-begini. Oke. Nah, Wajar lah kalau dia gemeter gitu, sangat wajar. iya sih. Ya iyalah. Sangat wajar. Hal baru lah itu buat dia juga sih. Gue juga baru denger, maksudnya ya gue kan suka lah ngulik-ngulik cerita ya. Gue baru kali ini mendengar cerita secara langsung, ya si intercom itu dimainin apa segala macam gitu. Iya. Dan nggak ada penampakan yang kayak apa gitu, misalnya pakai wewe gombel kayak apa gitu, nggak ada. Penampakan itu nggak ada. Tapi after kejadian itu ada after effect-nya nggak untuk kalian bertiga gitu? Misalnya setelah itu ada yang dapat mimpi kah atau mungkin dapat apa? Nggak gitu? ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi benar-benar cuma kayak ya numpang kejadian aja ya. Iya. Gue cuma percaya gini aja. Kebetulan gue Muslim, gue percaya bahwa memang di Al-Quran disebutkan ada hal-hal lain yang berada di luar nalar kita, dan kadang itu ya itu kebetulan aja pas lagi ada di gua gitu. Tapi yes, sejak itu oh iya ada memang dunia lain dia gitu. Itu berarti kali pertama Cap mengalami something supernatural? Atau sebelumnya memang? Enggak. Oh, bukan. Sebelumnya pernah. Oke. Sebelumnya pernah. Tapi nggak di pesawat itu. Oh, untuk di pesawat itu pertama? Itu pertama. Oke. Itu pertama. Oh, ini menarik nih. Itu pertama. Oke. Nah, Yang berikutnya beda lagi kasusnya. lebih brutal lagi nih. Nggak brutal sih, cuma aneh. Oke. Gue sih penasaran sih. Gimana tuh, Cap? Jadi gini, kita sering bawa human remain atau human remain itu mayat. Oh, bukan. Mayat. Bukan sekedar Bukan, orang meninggal mayatnya kita bawa. Gitu.
Itu kita banyak bawa dari Indonesia Timur. Oke. Kebanyakan mereka yang bertugas di sana gitu, atau ya mereka orang dari lain pulau yang bertugas di sana. Terus kebetulan mungkin ajalnya memang meninggal di sana, jadi kita suka bawa pulang gitu. Ada beberapa kali lah kita bawa itu. Jadi waktu itu kita bawanya hari Kamis. Kamis. Kita bawa orang itu di peti, ya udah kita bawa dari Fak-Fak ke Ambon. Oke. Kita bawa ke Ambon. Normal, biasa, nggak ada apa-apa. Normal, kita balik lagi dong ke Fak-Fak karena memang rute kita yang nginepnya di Fak-Fak gitu. Oh, udah nggak bawa ke Ambon, balik lagi ke Fak-Fak karena memang ada penumpang lain yang memang ke Fak-Fak, dan memang kita schedule kita Fak-Fak Ambon, Fak-Fak Ron, udah selesai. Sorry, ini bawa human remains sambil bawa penumpang? Iya. Kalian tidak tahu kan? Kalian sepesawat sama jenazah. Oke, terus? Oke. Normal, nggak ada apa-apa. Kita biasa lah. Yang aneh adalah begitu penerbangan besok paginya, kan dilihat catatannya penumpang sekian, Cap, ininya sekian, kargonya sekian, ininya sekian, udah ready semua, boleh boarding nggak? Oke, boarding. Waktu itu aku ingatnya cuman penumpang itu 25. Oke, 25 orang. Sip. Tiba-tiba dari belakang, karena waktu itu penerbangan komersial biasa, gitu, kami kontak, Cap, penumpangnya lebih satu. Aku hitung 26 orang ada di sini. Serius? Ya. Nah, gitu. Coba hitung lagi sekali lagi. Cap, lebih satu. Gue tanya dong, gue masih berpikiran, oke, mungkin ini LMC, last minute change kan gitu. Kan suka ada tuh penumpang-penumpang dadakan yang tiba-tiba naik di menit-menit akhir kan gitu. Oke, last minute change, kita coba aja. Coba deh, tanyain orangnya itu tiketnya mana, minta aja tiketnya. Oke ya. Coba hitung lagi dari depan, nanti habis itu tanyain. Dah, aku tunggu 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kok nggak kontak? Aku kontak lah ke belakang. Gimana? Diangkat kan? Kan, aku lagi duduk. Aku udah gemeter. Karena begitu aku hitung ulang, orangnya udah nggak ada di tempat duduknya. Damn. Sekarang 25, kayak pas katanya. Gone begitu aja? Yes. Itu dalam kondisi udah boarding dan pintu udah ditutup? Belum, Pintu belum ditutup. Karena kan penumpang belum selesai dihitung. Aku nggak akan tutup pintu sebelum penumpang exact, pas, dan ada keterangan lain-lainnya segala macam lengkap. Nggak akan aku tutup. Dan itu pagi, bukannya pagi yang gelap gulita, itu jam 7 pagi, Bos. Udah terang. Udah terang. Dan yakin tidak ada yang keluar tuh? Nggak ada. Pintunya kan cuma satu di belakang pesawat tipe itu. Nggak ada orang pintu keluar dari pintu depan. Pintunya cuma satu di belakang. Cuma ada satu pintu yang dibuka. Karena penumpang udah komplit kan. Oh ya udah. Aku cuma bilang gini aja. Mungkin itu penumpang yang kemarin dia cuma mau bilang makasih udah dianterin. Karena kan dia ada di dalam kita kan. Iya. Iya kan? Bener dong, lebih satu. Sorry, itu krunya FA-nya FA yang sama nggak? Beda.
Berarti dia tidak tahu kalau sebelumnya bawa human remain. Enggak, bahkan waktu yang kejadian pertama kan beda. Memang kita biasa tuker kan gitu, memang biasa ditukar. Berarti Kepe bangke juga. Berarti FE yang nggak tahu apa-apa diceritain kalau ini tuh ya orang kemarin. Iya, mungkin orang kemarin kan itu. Takut dong dia. Enggak lah, dia memang biasa. Dia biasa, cuman dia kaget aja karena kejadian itu pagi. Sorry Cap, maksudnya kejadian biasa nih bawa human remain? Pernah banyak, kalau Kevin tuh lebih sering dari kita ngalaminnya. Atau ya arwah si jenazah itu muncul, itu juga sering? Sering. Serius? Iya, cuman karena kita di kokpit lebih banyak Kevin yang cerita. Anjrit. Wah, gue baru tahu lo begitu loh. Itu banyak. Banyak cerita-cerita Kevin kayak gitu banyak. Cuman karena kita adanya di kokpit kan kita nggak bisa ngelihat dong, kan kita kan di depan gitu. Tapi laporan kayak gitu pernah ada. Ya aku nganggepnya sambil lalu aja, ngapain juga yang itu diingat-ingat Iya gitu, sih. ya kan? Oke, terus kelanjutan abis itu udah jadi 25 nih, normal kan? Normal. Sesuai dengan seharusnya. Udah jalan tuh. Jalan. Aku cuma bilang, iya Pak, nggak apa-apa. Emang udah tugas kita nganterin. Udah. That's it. Iya sih. Tapi Cap berasumsi dengan sangat baik ya, maksudnya kayak mungkin dia datang pengen saya thank you. Iya. Habis mau ngapa lagi? Ya iya, maksudnya tidak ada pikiran kayak wah jangan-jangan pengen gangguin apa gitu, enggak gitu. Alah, gitu. Ngapain juga digangguin kita gitu, nggak Iya penting sih. banget Iya ya. sih, nggak ada korelasi dalam hidupnya Iya, juga. nggak ada korelasi juga dalam hidupnya kali. Iya bener. Oke. Oh ini cerita baru sih Cap. Kalau ternyata banyak jenazah yang pernah diangkut di pesawat Iya. kembali untuk ya mungkin saya thank Iya, you dia sih. say thank you. That's it. Dia bisa kembali ke, gue sih pikir gitu aja, oke, dia bisa balik ke keluarganya. Itu aja. Karena rata-rata memang yang tugas di sana. Jadi orang dari lain pulau yang memang bertugas di sana gitu. Gue jadi penasaran nih Cap, jangan-jangan selama ini kalau gue naik pesawat komersil penumpang udah duduk semua terus kayaknya lama banget buat It could be. Jangan-jangan ada kejadian kayak gitu ya. It could be. Iya sih, gue pernah, kayaknya gue ada ingatan pernah kayak si FA-nya lewat, kan ngecet-ngecet kan? Iya, ngitung. Sampai lebih dari sekali lewat. Iya, kayaknya. lebih dari sekali lewat. Karena in normal condition sekali aja udah cukup kan? dong. Apalagi kalau udah sesuai sama manifest. Di manifest tulisannya 50, dihitung 50, ya udah buat apa dicek lagi. Iya sih. Kan gitu. Anjir, kenapa memori gue jadi rusak gara-gara kenal si Captain ya? Iya, pernah lagi kayak gitu. Dia lewat gitu kan, terus lewat lagi ngitung lagi. Iya. Kadang hal kecil yang nggak diperhatiin penumpang, kadang itu it could be behind-nya itu ada something. Iya. Oh, that's why. Kenapa ketika boarding penumpang belum boleh ke toilet? Iya. Supaya bisa dihitung dengan exact number. Gitu. Boleh ke toilet tapi info gitu. Oh iya. Info lah. kan. Iya. Atau nggak boleh ke toilet, kita dianggap melanggar HAM lagi. Iya sih. Boleh ke toilet tapi info. Iya. Oh gitu. Jadi kalau pesawat suka telat itu jangan marah-marah dulu ya. Jangan kalian marah-marah dulu. Siapa tahu kursi kiri kalian bukan orang. Harusnya kosong ya. Lain kali harus lebih peka sama keadaan kayaknya. Gue kalau naik pesawat, kalau dia udah ngitung 2 kali, boleh nggak sih nanya ke Eva-nya, Mbak ada apa? Ya udah nggak usah ditanya lah gitu-gitu. Malah membuat kepanikan yang enggak kan gitu. Bisikin ke Mbak ya, Mbak lebih ya. Oke. Nah, ada cerita apa lagi Kak? Ada satu kejadian, ini malam juga. Tapi ini sih rata-rata hampir semua pilot pernah ngalamin. Oke. Ini kejadiannya waktu itu di Makassar. Di Makassar, di mana kita waktu itu malam masuknya malam. Tapi trafiknya udah sepi. Itu kalau nggak salah menjelang tahun baru. Jadi memang penerbangan lagi banyak, ada yang malam, ada beberapa gitu.
Pada saat kita mau approach, mau masuk ke Bandara Makassar, mau landing lah. Kebetulan ada beberapa pesawat yang lain, jadi kita antri. Antri di runway-nya? Enggak, antri di atas. Oh, masih? Untuk masuk satu-satu gitu, Iya, kita iya. antri. Aku ke bagian yang terakhir, nomor 3. Gitu. Jadi yang pertama masuk duluan, adalah yang BUMN itu masuk duluan. Yang kedua swasta juga, yang ketiga baru kita masuk gitu. Di radar aku itu ada pesawat keempat, tapi nggak kedetek dia ketinggiannya berapa, speednya berapa. Cuman lokasinya tuh ada hilang, ada lagi hilang, ada lagi hilang gitu. Jumping position? Iya, Wah, pindah-pindah gitu? pindah-pindah. Wah, cerita. Teng. Karena kalau trafficnya itu berbentuk gitu ya, itu dia kayak persegi 4 tapi miring itu kayak diamond gitulah. Iya, iya. Kayak diamond warnanya biru gitu. Iya. Teng. Itu keluar dari radar itu ada pesawat keempat. Oke. Gitu. Dan dia deket-deket sama kita gitu. Satu hilang di situ, hilang, hilang. Gitu. Harusnya kan itu kondisi yang nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kok ada pesawat keempat? Kalaupun ada agen rahasia atau yang pakai pesawat siluman atau apapun, dia nggak ke Makassar juga jam segitu gitu loh. Ngapain gitu loh, ya kan? Iya kan? Dia nggak ke Makassar juga kan Iya sih. gitu. Ngapain ya? Ya ngapain kan gitu? Ngabisin biaya aja dia ke situ kan gitu. Aftur mahal. Aftur mahal kan itu. Misalnya ada teknologi pesawat canggih entah dari luar negeri atau dari mana gitu, dia nggak ke Makassar juga gitu loh. Oke, terus menghadapi si pesawat keempat. Nah, ini begitu tentu gue aware dong, gitu loh. Gue tanya sama ATC. Ada pesawat keempat ya? Ada pesawat lain nggak? Ada traffic kok di kita nggak baca di radar. Boleh nggak aku tulis report? Apa mungkin radarku rusak? Aku bilang gitu. Kan? Aku tanya begitu karena penasaran dong. Tahu nggak apa yang terjadi setelah itu? Apa? 2 pesawat di depan kok bilang, gue juga sama, gue juga ngalamin. Cuma dari tadi gue diem aja karena gue mau landing. Itu kita tiga-tiganya lihat ada pesawat itu. Jadi gue nggak sendiri. Oke, berarti semuanya sadar ada pesawat keempat. Iya, semua sadar ada pesawat keempat. Cuman karena mereka udah melakukan persiapan dan jaraknya juga dari mereka agak jauh, deketnya di gua gitu. Jadi mereka udah masuk aja dulu. Nanti mereka mau report setelah mereka mereka di bawah gitu. Karena gua udah ngomong duluan aja. Kebetulan aja gua ngomong duluan. Oke, apa kata ATC? Apa? Apa kata ATC? Nah, jadi setelah kita semua masuk gitu kan, bukan di ini sih, kita kayak main-main lah ke tower gitu kan. Namanya juga udah tinggal pulang kan gitu. Ada apa sih sebenarnya? Itu sih bilang memang ada beberapa malam-malam di mana itu suka muncul. Kita juga nggak tahu siapa. Kita juga mau tanya tracer ke zaman-zaman dulu juga udah nggak ada datanya. Tapi memang ada dan nggak Kapten bukan yang pertama kali ngelihat gitu loh. What the fuck? Dan di dia nggak ada. Di ATC nggak ada? Di radar ATC-nya nggak ada. Oh. Tapi kita dapat laporan ini bukan yang pertama kali. Wah, anjrit. Baru tadi gue mau tanya tuh kalau ATC-nya bisa Iya. baca kan pasti dikontak kan. Oh, di ATC nggak kebaca ya? Nggak kebaca. Dia cuma ada di radar pesawat, di radar pesawat. Dan yang gue heran cuma satu, kok bisa 3 pesawat itu tiga-tiganya ngelihat? Oke. Ngelihat, muncul di gue juga muncul. Karena kebetulan ya pilot kan nggak banyak gitu kan, masih Saling kenal ya? saling kenal, minimal kita saling bantu lah juga di atas kan gitu. Kalau ada yang ngelihat aneh-aneh gitu kan pasti ngasih tahu. Jangan kan gitu ada cuaca jelek aja dia ngasih tahu kok, situ cuaca jelek tuh yang lewat situ kan gitu. Nah ini gue penasaran. Ketika di atas masih di langit, ngobrol sama pilot 2 yang lain nggak? Kalau ada si pesawat keempat ini? Enggak, tadinya enggak.
Oh, setelah dibawa baru Tadinya ngobrol. gue kan lapornya ke ATC. ATC. Begitu gue lapor, dia langsung nyamber. Yes, gue juga ngeliat, udah landing aja dulu. Katanya gitu. Itu kedengeran juga ya? Kedengeran. Kan kita satu frekuensi. Oh, disamain langsung, Samain. pasti masuk semua ya? Oke. Di malam tertentu, Iya, si suka ada. pesawat ini akan muncul. Akan muncul. Wah, anjrit, ada kejadian kayak gitu di Indonesia. Iya, gue pertamanya mikir it's too good to be true gitu nih. Iya. Kayak Kayak di film. kayak di film udah gitu, kayak di Golden Triangle, Iya. ya kan? Ya kan? Dan itu kenapa gue nggak mungkin lah gitu. Tapi it's happen, ada pesawat. Dan nggak cuman gue satu-satunya yang ngeliat gitu lah. Masih ada 2 orang lagi yang ngeliat. Gitu. Iya sih. Aduh, gue kok jadi ke distract ya gara-gara Cap bilang Golden Triangle ya. Ya, Golden Triangle ini maksud Cap ini ya. ya kan banyak katanya ada pesawat yang dari dimensi lain keluar masuk dari situ. Iya. Ternyata nggak usah jauh-jauh di Makassar juga ada kan gitu. Nah, ini gue share dikit ya, Cap. Gue tuh kan waktu kecil tuh gue suka baca-baca gitu, gue suka ngumpulin makalah gitu ya. Triangle pertama yang gue pernah baca sudah pasti the most famous lah ya, Bermuda Triangle. Bermuda Triangle. Kedua, gue baru setelah beberapa tahun kemudian gue baru tahu ada triangle kedua yang terkenal juga ternyata, Formosa Triangle. Oke. Taiwan. Nah, akhirnya setelah gue SMA, kayaknya gue tuh sempat baca satu buku, bukan buku yang terkenal kayak majalah kecil gitu, pamflet atau semacamnya. Itu gue ngebaca ada juga triangle itu di Indonesia dan lokasinya tuh antara Sulawesi, kemana ya? Sulawesi ke sekitaran Denpasar atau apa gitu. Pokoknya ada di sekitar situ. Itu bener nggak sih? Kalau ditanya bener apa enggak, jawabannya gue nggak tahu dan gue nggak terlalu peduli gitu. Cuman maksud gue cerita ini tuh ada gitu, dan gue ngelihat cuman sebatas itu aja. Gue nggak terlalu peduli entah dia mau datang dari mana gitu loh. Cuman maksud gue yes, ada apa ya? Ada beberapa hal yang memang kita nggak bisa jelaskan dengan logika. Iya sih. Gitu lah. Entah dari mana, entah itu siapa, entah itu apa, gue pun nggak tahu gitu loh. Tapi yang pasti gue pernah ada pengalaman itu, gue lihat gitu. Anjir, itu walaupun serem nggak sih. jelas gitu ya. Itu serem sih, Cap. Karena gini loh, kan kondisi kita bisa lihat keluar kan gitu. Iya. Gue lihat dia nyala gitu, tapi nggak ada gitu, apa gitu nggak ada. Kalau pesawat 2 itu karena cuacanya cerah, gue bisa lihat dia lagi mau masuk gitu, gue bisa lihat. Tapi barang ini nggak ada, cuman ada di radar. Iya. Dan di 2 pesawat depan lainnya nangkap itu radar. Ya, ini gila sih. Ya bener kan, sayap kiri makanan lampunya beda kalau nggak salah. Beda. Iya. Merah hijau kan. Merah hijau ya. Itu kan juga salah satu bentuk identifikasi kita. Biar Ini bisa. nggak ada apa-apa, cuman bener-bener kita bertiga. Tapi kalau ada satu, ini siapa makhluk ini kan gitu. Apalagi pindah-pindah kan. Pindah-pindah, dan dia bergerak gitu. Logikanya kalau pindah-pindah kan itu pesawat sekencang apa gitu. Bisa sambil jalan sambil pindah-pindah. Iya, Logikanya bergerak, kan gitu ya. bergerak, dia bergerak. Gila. Bukannya dia nggak bergerak. Kalau cuma sekali blink mungkin kita bisa bilang, oh ini malfunction. Iya. Tapi malfunction di kita loh, bukan di 2 pesawat yang lain. Ini nggak, tiga-tiganya tuh nangkep, ngeliat. Gitu. Dan itu durasi Cap ngebaca si episode keempat tuh berapa lama? Lama. Dia timbul, tenggelam, tang, kelihatan Maksudnya kayak bergerak. ada 10 menit gitu. Mungkin nggak 10 menit, tapi di atas 3 menit sih ada. Oh, ya udah termasuk lama sih. Iya, orang dia bergerak kok, kelihatan dia bergerak, tapi dia nggak ganggu. Dia nggak motong jalur kita, tapi dia ada di situ. Wah, gila deh sih. Karena kalau misalnya kita mau approach kan range-nya mesti dibikin rapat gitu, ya kan. Memang dia berada di lokasi yang aman gitu, nggak ganggu kita, nggak motong jalur kita, tapi kelihatan dia pindah-pindah, naik kelihatan. Ini siapa kan gitu. Nah, ini kan tadi Cap di awal bilang rata-rata pilot pasti pernah punya. Pasti pernah. Tapi tidak dalam rute itu atau ada rute lain juga yang seperti itu. Mungkin di rute lain ada. Oh. Berarti Mungkin ini jatuhnya kayak urban legendnya dunia Iya, kayak penerbangan lah urban, ya. iya.
kayak, oh lu mungkin ya dalam kayak pilot, oh lu belum sah kalau belum nemu pesawat keempat ini gitu kali ya. Ya kita sih mikirnya cuman kita ambil positifnya aja. Jadi biar gue juga nggak terlalu panik, nggak terlalu kepikiran. Kita bertiga itu dari perusahaan yang lain juga cuma berpikir simple, Gatot Kaca lewat. Udah gitu aja. Karena yang bisa terbang cuma Gatot Kaca kan. Atau kan Iron Man Ya, ke Makassar. atau Iron Man. Iron Man ke Makassar. Yes, gitu. Oke. Karena kalau kita pikirin itu siapa, wah bisa overthinking gua. Iyalah. Iyalah. Kalau Gitu. dipikirin malah malah kemana-mana kacau. pikirannya benar. Udah. Dan mungkin Iron Man atau Gatot Kaca lewat. Oke. Tapi Pep sendiri percaya dengan kayak Bermuda Triangle gitu nggak sih? Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Nah ini Enggak sih. Kayaknya Tuhan nggak setega juga sama kita deh. Maksudnya enggak sih. Cuman kalau ada hal-hal lain yang nggak bisa dijelaskan dengan logika kita, memang iya ada. Gitu. Cuman kalau kayak Bermuda gitu-gitu, kayaknya menurut gue sih udah terlalu gimmick lah. too much ya. Too much kayaknya. Iya sih. Mungkin ada tapi nggak seheboh itu gitu loh. Iya. Ya kan? Ya mungkin itu cerita juga kebentuk karena akumulasi insiden-insiden lah ya. Dianggap jadi daerah terkutuk atau apalah semacamnya gitulah. Apalagi sempat dikomersialisasikan kayak misalnya David Copperfield pernah di situ. Iya. Itu kan juga apa ya namanya ya, juga bikin orang jadi gimana gitu. Padahal mungkin nggak seheboh itu. Iya, jatuhnya mengekskalasi sebuah cerita sih. Iya, tapi memang ada hal-hal yang kita sebagai manusia nggak bisa jelasin tuh ada. Iya pasti. Itu iya. Oke. Nah, gue tuh sudah mempersiapkan beberapa daftar pertanyaan yang gue sangat gatal pengen nanyain Boleh. ke seorang pilot. Boleh. Gue tanya ya. Nah ini gue ada sedikit pertanyaan nih Cap. Tapi Cap bebas ya, maksudnya boleh jawab, boleh enggak. Kalau misalnya rasanya berat untuk dijawab nggak apa-apa. Nanti gue skip. Ini gue ada 8 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama, Cap itu masih aktif sebagai pilot atau enggak? Oke, kalau dibilang aktif apa enggak, saat ini gue lagi nggak terbang. Oke. Tapi license gue masih aktif, terus nama gue juga masih tercatat. Gitu. Kenapa gue lagi nggak terbang? Tahun lalu itu gue kena penyumbatan di sini, Oh yang membuat kaki gue harus dioperasi, jadi harus dipotong gitu. satu jari. Gue nggak boleh terbang sampai semua kulit di atasnya ini nutup. Sekarang sih udah nutup. Jadi gue baru. Bentar Cap. Ya, Berarti ini ada one finger missing? yes. Wow. Oh, udah missing. Gara-gara penyumbatan? Penyumbatan genetis. Oh genetis? Oh. Jadi gue baru bisa medical check up setelah kulitnya ini semuanya utuh. Oh gitu. Dan udah utuh, nanti gue dapet schedule medicalnya habis lebaran. Oke. Kalau itu sengaja emang nunggu puasa, nunggu habis lebaran aja lah. Iyalah, nanggung ya. Nanggung gitu. Oh, tapi gitu. tapi secara legalitas dan secara dokumentasi, gue masih pegang license. License gue masih hidup, cuman gue lagi nggak terbang karena ini aja. Oke. Ya semoga nanti Karena harus medek dulu kan. Ya semoga hasilnya bagus. Insya Cap Allah juga sih, bisa insya Allah. flight lagi lah ya. Insya Allah. Oke. Karena kan gue juga medex kan nggak langsung main medex saja dari rumah sakit yang operasi ini juga harus bawa surat pengantar. Iya, ada prosedurnya lah ya. Ada prosedurnya. Insya Allah aman. Oke. Nah berikutnya nih Cap. Cap pernah nggak sih ngalamin masalah teknis soal pesawat? Ya, pernah lah. Nah iya kita karena ini kan sebenarnya pasti pernah. Cuman Nggak cuma gue doang kayaknya deh, semua juga ya. pernah. Satu deh yang paling rasanya wah ini near death experience. Near death experience. Oke. Ada 2 sebenarnya, mau yang mana? Boleh kalau Cap mau cerita dua-duanya boleh. Aku Oke. terima yang mana aja boleh. Oke, near death experience gua yang paling gue inget sampai sekarang itu malah waktu gue belum jadi kapten. Gue masih jadi co-pilot. Oke. Gue masih jadi co-pilot. Itu
gue terbang dari Penang ke Medan. Medan bandaranya masih Polonia. Oh, zaman masih Polonia. Zaman ya? masih Polonia. Oke. Gitu. Itu gue terbang, kaptennya bule lagi. Maksudnya dari segi bahasa aja, oke, kita sama-sama bisa bahasa Inggris, tapi pasti ada nggak nyambungnya Pasti. gitu. Pasti dong, karena bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita berdua kan gitu. Bukan native language Iya, kita. bukan native language kita kan gitu. Itu near death-nya bukan near death sebenarnya, cuacanya jelek banget. Itu hujan turun sederas-derasnya, petir menyambar-nyambar, sementara karena pesawat kita notabene bukan pesawat besar gitu, kita dapat urutan landingnya tuh agak belakangan gitu, karena yang lain juga sulit masuknya. Itu kita diputar-putar kemana-mana, itu benar-benar near death experience, di mana gue ngerasa sampai gini loh, damn, that's it, ini kayaknya nih timing gue selesai di sini. Itu hujan deras, petir menyambar, sampai gue nggak bisa ngelihat apa-apa. Oh, dari Kokpit tuh nggak bisa ngelihat apa-apa, hitam aja udah semua. hitam. Padahal itu jam 7 malam loh baru. Oh iya kan, harusnya cahaya masih. Masih ada. Itu gue nggak bisa, city light gue nggak bisa lihat, apapun gue nggak bisa lihat, gelap bener-bener kayak kita tuh sendiri. Gue tahu gue nggak sendiri itu cuman karena radio komunikasi aja, bahwa masih ada orang yang approve, masih ada, karena gue denger kan. Cuman dari situ, tapi gue nggak bisa ngelihat pesawatnya apa. Di depan tuh setengah meter ke depan udah nggak kelihatan apa-apa. Sorry Cap, kalau kondisinya kayak gitu, lampu runway nggak kelihatan? Jangankan lampu runway. Ya kan, berarti kan nggak kelihatan nih. Nggak kelihatan. Cara Ujung wingtip gue aja gue nggak ngelihat. Anjrit, Iya, wingtipnya aja nggak kelihatan. Wingtip tuh nggak kelihatan. Itu saking derasnya curah hujan. Iya, gitu. saking derasnya curah hujan. Oke, cara landingnya gimana Cap? Gue tunggu sampai hujannya berhenti. Kebetulan fuel kita banyak. Oke. Dan kita cari tempat yang terang, itu nggak ada. Satu blok area Medan sampai Belawan sampai mana kita cari-cari area yang terang yang nggak hujan tuh nggak ada. Rata, hujannya deras banget. Itu kan nggak bisa dipaksain landing kan? Iya, makanya. Meleset dikit runway-nya bisa daripada amit-amit crash ya. Makanya gue bilang, damn, this time ini kayaknya. Karena gue buat turun aja udah nggak bisa. Itu serem sih. Itu serem sih Cap. Lebih Lebih serem dari ting yang tadi. lebih serem. Ini lebih serem. Lebih serem. Wah gila Lebih sih. serem. Iya. Itu cabin di belakang, karena cabinnya orang Indonesia udah berapa kali call, ya kontaknya ke gue lah. Gitu loh. Oh, Ya kontaknya ke gue lah. iya, maksudnya dia nge-call ngapain? Cap, gimana? Cap, gimana? Dia juga, ya wajar. Iya sih. Wajar. Dia juga merasakan keraguan. Wajar. Iya, Karena iya. kok lama kok kita nggak landing. Iya. Wajar. Oke. Iya sih, itu ngeri sih. Ya bisa gue bilang itu near death experience. Itu sih. karena yang pertama kali gue pikir adalah kayaknya nggak mungkin deh, kan semuanya normal gitu ya, engine gue nggak ada yang mati. Iya. Ya kan, tapi itu justru yang bikin gue near death, karena bener-bener gue ngeliat ke depan tuh kayak kita sendirian yang di situ. Iya. Gue cuma tahu ada orang tuh karena dengar dari radio call, gue nggak bisa lihat apa-apa keluar. Udah gelap semua. Berarti itu pilot di kiri juga udah nggak bisa ngapa-ngapain ya? Iya udah. Udah muter-muter aja dulu gitu Iya, ya. muter-muter aja. Berarti semua yang ngantri masuk runway juga gitu kan? Iya. Muter kan? Karena gue lihat yang sebelum gue ada yang gagal landing, karena saking derasnya hujan. Wah gila. Itu begitu gue masuk juga itu masih gelap sebenarnya, cuman hujannya udah reda. Begitu di final gue cuma ngeliat 2 lampu runway doang. Sampai towernya 3 kali ngomong, confirm runway inside, gue bilang, yes, affirm, we got runway inside. Gue tanya sama kapten gue, Cap, lo lihat runway nggak? Lihat. Oke. Lo lihat lampunya kan? Lihat. Ya udah, itu doang titik kita. Baru berani landing ya? Baru berani landing. Serem. Serem banget itu. Serem. Padahal engine gue bekerja dengan baik. Fuel aman ya? Fuel aman, gitu loh.
Tapi itu di dalam hati gue bener aut-autan. Itu bener kata orang, kelewat semua apa memori-memori anak lu apa lu segala itu tuh lewat bos. Mengalami itu lewat bos. Deng anjir. Karena gue udah ngerasa oke, kayaknya this is my time gitu. Ya mungkin ya gue nggak tahu sih Cap, mungkin kejadian ini bikin semua yang mengalami kejadian tersebut jadi kayak lebih bersyukur dikasih hidup ya. Setelah itu kan maksudnya setelah landing juga pasti kayak gila, kita masih hidup loh gitu ya. Setelah itu gue gak mau lagi jalan dongak-dongak gitu, gak mau lagi. Sejak saat itu gak berani gue jalan dongak-dongak kan. Udah dijewer istilahnya. Iya, secara gak berani lagi gue jalan dongak-dongak. Iya, secara nggak langsung sih. Jalan dongak-dongak di panggung aja lah udah ya kan gitu. Iya. Nah yang satu lagi mau diceritain? Yang satu lagi sebenarnya sih nggak near death experience ya, cuman waktu itu memang engine gue mati. Engine mati? Engine gue mati. Oke. Engine gue mati. Apa namanya? Jadi mungkin karena hujan, gue juga nggak bisa nyalahin pihak mana-mana. Mungkin karena kondisi hujan, fuel gue tuh ke kontaminasi sama air. Itu membuat engine gue rusak. Fuel terkontaminasi sama air ya. Tolong ya, kalian plat merah itu motor aja rusak kalau minyaknya dicampur air, apalagi pesawat. Engine mati. Tapi ini biar penontonnya juga ngeh nih Cap. Pesawat yang Cap pakai engine-nya 2 ya? Dua. Bukan yang 4 ya? Bukan 2. Oke. Nah, itu fuel gue engine gue sempat mati gitu. Mati 1 atau mati 2? Mati satu. Tapi itu istilahnya near death experience ya itu. Maksudnya itu pertama kali juga gue ngalamin engine mati 1. Dan karena memang engine mati 1 itu jarang. Kalau bisa dibilang nggak pernah. Sekali itu doang. Seumur hidup tuh sekali itu aja? Sekali itu doang. Begitu mati ya, jangan-jangan ini kan gitu. Ini after yang tadi ya? Jangan-jangan ini tuh. Karena yang pertama itu gue masih co-pilot kan. Iya. Yang ini gue udah pilot. Udah kapten. Udah kapten. Jadi, wah. Dan again, itu cuaca cerah. Maksudnya dari awal juga nggak ada sign apa-apa gitu. Akhirnya cara merecovernya gimana tuh Cap dengan engine mati 1? Apakah langsung emergency landing? Ada prosedurnya memang. Untuk pesawat kembali ke tempat asal dengan satu engine memang ada prosedurnya. Udah jalanin prosedur itu aja. Tapi selama prosedur itu bener, bisa. Insya Allah nyampe. Berarti RTB ya? RTB. Oke. Mau nggak mau. Cuman karena itu pengalaman pertama, itu belum lama jadi kapten juga. Tapi kayaknya pengalaman gini yang bikin Cap jadi jago. Gak jago sih sebenarnya, semua pilot tuh sama. Masa iya? Sama, kan kita dibilangnya nggak pernah ada yang jago ada apa, nggak semuanya itu standar. Harusnya kan begitu, semua pilot itu standar. Prosedur yang sama sih ya. Cuman ya memang kadang ada yang punya pengalaman lebih aja. Oke. Apalagi kalau yang perusahaannya enak, bener, gede kan, ya aman lah dari begini-beginian kan gitu. Ya, ini gue sensor ya. Ya semoga itu bukan yang mangkas-mangkas fuel itu. Enggak. Itu bener. Gue sih nggak pernah kerja di fuelnya. Tapi iya ada beberapa gimana gitu. Fuelnya dipangkas 30%, anjrit, nggak bisa muter-muter tuh. Mungkin sih nggak dipangkas ya, cuman ada anjuran untuk tidak banyak-banyak. Kebenaran perusahaan yang gua kerja semuanya kalau masalah bensin aman ya? Aman, karena kan bensin itu pasti kepake, even gua bersisa yang berikutnya juga akan pakai bensin itu. Iya sih, bener gitu. sih. Jadi mending nggak usah dipangkas kan? Oke, kita move ke pertanyaan berikutnya, Cap. Ini mungkin akan jadi pertanyaan banyak orang. Ini umum. Bandara tuh serem nggak? Banget. Banget, guys. Ini juga sebenarnya ini asumsi gue. Bandaranya serem deh. Iya. Gue mikir kan, karena gue beberapa kali flight malam sampai pernah jam 12 gitu. Gue pernah beberapa kali. Auranya beda, jadi serem. Nah,
ini udah terjawab nih sama Cap. Bandara tuh, jelas. bandara serem banget. Gue nggak akan nanya kenapa serem. Itu udah lah ya, itu gampang kita pahami lah. Pertanyaan gue adalah, bandara mana di Indonesia atau di luar Indo yang paling serem? Yang pernah Cap mungkin pernah datengin atau pernah Cap rasain sendiri deh. Oke. Satu aja. Terserah mau di Indo atau di luar. Satu bandara yang paling serem. Yang paling serem. Serem sama ini ya? Iya. Oke. LAX. LAX. Sorry, itu di Los Angeles. Los Angeles. Itu bandara utama Los Angeles ya? Iya, LAX. Justru paling serem. Iya. Ini gue tanya, kenapa? Gini, gue sih nggak tahu, tapi fakta mengatakan pada tahun-tahun 70-80-an banyak ruangan bandara itu yang nggak kepake. Oke. Dia nggak di-abandon, tapi juga nggak dibuka gitu. Jadi dibiarin aja liar karena dia tidak mengganggu estetik di depannya. Oke. Ya kan? Di situ banyak overdosis, Bos. Oh gitu. Banyak yang nyuntik di situ. Anjrit. Gitu loh. Gembel-gembel sana banyak yang nyuntik di situ. Oh iya kan daerah Pada itu zaman itu ya, zaman itu. terkenal homeless-nya ya. Zaman itu. Itu faktor yang bikin LAX. Iya. Jadi banyak mayat orang-orang yang nggak kenal sampai kering di situ. Anjir, sampai Iya, kering? sampai kering di situ. Dan itu ketahuannya setelah mereka renovasi. Begitu dikerok, banyak ada tulang belulang, ada apa segala macem. Oh wow. Karena kan mereka memang apa ya, nggak di abandon, tapi juga nggak ditutup gitu. Iya, jadi Karena kayak dibiarin aja kan? Dibiarin aja karena juga nggak mengganggu gedung-gedung utamanya kan. Bandara itu kan besar. Iya, LAX besar sih. Besar kan. Wah, ini fakta baru loh. Yes. Gue baru tahu. Ini ya rahasia gelap lah ya berarti. Iya, salah satunya adalah ini. Ya banyak di situ yang artis-artis gagal ke Hollywood. Oh gitu. Kan banyak orang-orang yang mau jadi artis ke Hollywood gitu, yang gagal-gagal casting udah jadi gembel ya di situ. Wah. Karena tempat yang dia tahu cuman itu kan, biar mereka biasanya pakai pesawat kan, masuk ke LA mencoba mengadu nasib Iya, gitu. benar. Ya kan, tempat pertama yang begitu mereka sampai LA ya di situ. Iya sih, benar. Oke. Gue pernah training waktu itu di LA soalnya di Winnetka. Jadi urban legend begitu tuh, tapi memang berasa sih. Beda ya. Berasa beda. Padahal itu rame kan bandara. Nah justru itu yang bikin serem itu gitu. Jadi gue hanya waktu itu sampai LA itu jam 2 pagi waktu LA. Karena kita dari Jakarta udah prepare, kita udah sewa mobil kan kebenaran. Oh ya, SIM kita bisa dipakai loh di Amerika gitu loh. Buat nyewa mobil bisa. Bisa. Oh. Jadi kita cuma pakai kasih paspor sama SIM kita aja, kita dapat mobil gitu. Cuman setirnya beda, di kiri. Di kiri, Bos. iya. Gitu. Nah, pada saat gue jalan habis dari imigrasi, keluar mau ke parkiran ketemu orang yang nyewain mobil gitu. Itu berasa kayaknya bandaranya rame, banyak orang. Padahal kita cuma bertiga. Oh, secara kasat mata Secara bertiga kata nih. bertiga, cuman kayak gitu, kayak Feelingnya rame gitu. Iya, feelingnya rame, kayak ada orang di situ. Oke. Ada yang lagi duduk, ada yang lagi nunggu gitu, feelingnya kayak gitu ya. Tapi pas Cap ngerasain itu pertama kalinya di LA. Iya, pertama kali, nah ini nggak bener Berarti nih. itu valid. Valid. Kalau udah sering mungkin kan Itu bisa lain. kebawa suasana dunia. Kalau ini valid. Valid, itu pertama kali gue LA. Wah. Seru. Tapi gila sih. Kayak rame, cuman auranya nggak enak gitu. Iya, Cuman rame. ramenya rame itu ya. Kita nggak ngerasa takut, nggak ngerasa apa, cuman kok kayak iya. Ya, there is something lah. Iya. Oke, berarti Cap udah jawab ya, LAX. LAX. Ini semoga bukan jawaban yang sangat diplomatis supaya tidak nyebut bandara Indonesia. Enggak, bandara Indonesia malah aman. Aman. Karena kan yang gede-gedenya dikit.
kebanyakan kecil-kecil kan. Iya sih. Sementara udah pintu keluar. Iya Nggak sih. ada serem-seremnya gitu. Ya segede-gedenya Sultan masih gedein Relax lah. Iya. Jauh. Gitu. Oke. Kita move ke pertanyaan berikutnya. Ini kan tadi kan Cap udah nyeritain 3 cerita selama flight lah ya. Pasti ini asumsiku pertama kali ngerasain itu pasti ada rasa takut. Pastilah. Tapi kan terakhir tadi kan Cap juga sempat bilang ya udahlah nggak usah dipikirin bla bla Ya. bla. Nah pertanyaanku adalah apa sih titik baliknya Cap ini sampai mungkin ngerasa terbiasa atau kayak yaudah gue udah nggak perlu takut. Titik baliknya tuh apa sih? Apa yang terjadi gitu sampai Cap akhirnya bisa ngerasa untuk ya udah nggak usah takut lagi. Sebenarnya sih klise. Gue percaya kekuatan yang paling besar itu cuma dari Tuhan dan gak ada yang bisa ngalahin dia. Jadi kalau misalnya udah ketemu gitu kan udah berdoa aja sama Pak Bos. Gimana bos tolongin gue lah kalau gitu. Mungkin gue gak taat amat, cuman kalau yang begini-begini gue juga gak bisa ngelawannya. Iya. Itu aja, at least abis gue ngomong gitu minimal gue tenang. Iya. Cuman itu doang. Oke. Balikin aja ke dia, kan dia yang punya. Betul. Ya Tuhan yang punya semuanya lah ya. Semua. Betul. Oh, udah balikin aja ke dia. Ada yang gangguin gua nih, ciptaan lu juga kan gitu. Iya bener. Gangguin yang lain aja, jangan gua gitu. Bener. Itu aja. Udah deh. Oke, ya ini Lebih mengingatkan gua ke situ sih bahwa udah lo balik aja, nggak usah nggak usah ribet-ribet. Gitu. ya ini bagus sih Cap, maksudnya secara nggak langsung Cap juga ngajarin kita apalagi yang nonton semuanya untuk kayak lebih mengingat Tuhan lah. Dia kan punya dia gitu. Ya kan actually banyak yang lupa Yes. kalau hidup tuh punya Tuhan. Itu aja. Oke. Lanjut ya Cap ya. Menurut Cap, apa kemungkinan terburuk yang bisa terjadi di udara dalam supernatural? Kalau kemungkinan terburuk sih kayaknya lebih serem di darat deh daripada di mana namanya di atas. Oh gitu. Iya. Maksudnya pengalaman supernatural di darat. Kayaknya yang di darat tuh jauh lebih aneh-aneh gitu daripada yang di ini. Gue sih nggak pernah ngalamin ya. Cuman kalau denger cerita-cerita orang tuh kayaknya di bawah tuh lebih heboh daripada di atas. Gitu. Ya mungkin kalau kita ngomongin secara varian entity mungkin iya. Gue sih nggak tahu, tapi kalau gue gini kayak gue tuh selalu percaya di bumi itu ada 2 tempat, 3 tempat yang memang itu the most creepier place. Yang pertama nomor 1 itu laut. Oke, yes. Yang kedua tuh gunung. Yes. Ketiga ya Angkasa. Menurut gue 3 ini tuh wah parah karena ya di situ kan tidak ada orang tinggal, tidak ada kehidupan lah ibaratnya. Ya udah pasti serem banget karena roh lepas-lepas itu kan pasti adanya di tempat-tempat seperti itu. Itu menurut gue sih. Tapi menurut Cap malah darat ya. Iya, karena menurut gue malah life is easier up there, man. Quote-nya Kapten nih. Serius, life is easier up there. Gue tuh ngerasa lebih tenang di atas. Cuman ya gitu, kalau dibilang ini enggak. Gue lebih serem di bawah daripada, karena gak tau ya, gue punya pikiran kemungkinan gue ketemu makhluk-makhluk gak jelas di darat itu lebih banyak daripada di atas. Di atas tuh hidup gue lebih simpel dan gue lebih tenang gitu. Ini tanpa perlu menceritakan, tapi Cap punya pengalaman begitu di darat? Enggak sih. Oh enggak untungnya. Enggak sih. Oke. Enggak sih. Ya jangan sampai lah ya. Jangan sampai lah. Ngapain sih gitu. Cuman kan ya kita tahu banyak urban legend itu lebih banyak di Iya kan? benar. Terus kisah-kisah ina itu lebih banyak di sini. Betul. Oke. Ini ada satu pertanyaan yang sebenarnya kayaknya tadi udah kejawab sih. Apa semua pilot dan co-pilot tuh pasti pernah mengalami kejadian horor? Ada, cuman mungkin mereka nggak mau cerita aja. Tapi pasti ada lah ya. Adalah. Tinggal masalah skala kecil besar. Oke. Nah ini pertanyaan yang sangat menarik dan gue ingin bertanya ini dalam POV gue sebagai penumpang. Pernah nggak ada penumpang yang tiba-tiba menceritakan sesuatu tentang pesawat yang lagi digunakan yang ternyata Cap sendiri juga nggak tahu soal cerita itu? Enggak sih. Belum pernah.
Oke, berarti aman ya. Mungkin gini, apa namanya? Kebetulan kan gue agak lama berada di penerbangan, bukan dibilang pedalaman juga sih, setengah perintis lah gitu. Maksudnya kotanya gede tapi nggak gede-gede banget gitu. Trennya tuh lebih banyak ke perilaku kayak penumpang mabok, terus penumpang datangnya telat, lebih baik yang begitu-begitu. Penumpang mabok. Biasa bule-bule kan. Oh iya, kalau itu iya. Tuh, jadi nggak, kalau yang kayak ini malah nggak pernah. Enggak ya? Nggak. Gue tadi tuh Mungkin di tempat lain mungkin ada, tapi gue nggak. Gue tuh tadi pas bikin pertanyaan ini gue mikir kayak apa ada ya penumpang kayak tadi saya ngeliat ini di toilet belakang misalnya, ternyata si pilot, kru semuanya nggak tahu tentang ada apa di pesawat itu gitu loh. Enggak ya, aman ya? Aman. Oke. Nah, yang nomor pertanyaan terakhir juga sudah terpatahkan. Ini pertanyaannya, kenapa langit atau udara jadi salah satu tempat paling serem menurut Cap? Ternyata menurut Cap darat lebih serem. Oke, berarti udah kejawab sih. Rasa penasaran gue banyak kejawab dengan ketemu sama Kapten Dalian. Gue yang tadi gue ngobrol sama Kapten, gue bilang gue dari kecil tuh cita-cita gue tuh pilot juga sebenarnya, cuman karena kondisi mata pakai kacamata dari kelas 4 SD, jadi gue memupuskan cita-cita gue karena di zaman itu nggak bisa tuh Cap. Ya. Gue nggak tahu. I know that one. Itu gue nangis loh waktu gue ke optik, gue sadar di tes tuh mata gue minus, padahal cuma minus setengah, itu gue nangis karena gue sadar cita-cita gue pupus saat itu. Jangankan itu, zaman itu aja yang dari IPS pun nggak boleh masuk. Oh gitu? Makanya gue kuliah sekolah pilot di luar negeri karena gue dari IPS. Dulu dibilangnya sosial, kan ada 3 tuh, FIS, Bio, sama SOS. Kalau sekarang kan IPA, IPS. Anjir, gue IPS lagi. Gue dari IPS. Jurusan paling terkutuk di Indonesia ya. Iya. Apa-apa nggak bisa, dokter nggak bisa. Iya. Oh, iya. Gue dulu dari IPS. Sebegitu anehnya zaman itu. Gitu. Ya. Cuma gue happy sih ketemu kayak selain akhirnya ada narasumber yang menceritakan tentang POV-nya sebagai seorang pilot, gue juga jadi dapet, ya tadi kan kita ngobrol banyak ya, gue jadi dapet banyak insight lah soal dunia penerbangan gitu, dan gue happy banget sih. Akhirnya setelah 37 tahun hidup gue bisa ngobrol sama seorang pilot. Padahal kita ketemunya justru bukan di dunia penerbangan ya. Nah ini buat teman-teman sekalian yang pengen tahu kenapa gue akhirnya bisa ketemu sama Kapten Dalian. Jadi Kapten Dalian ini itu pertama kali gue kenal tidak sebagai seorang pilot. Yes. Tapi emang gak ada juga yang tahu. Iya. Tadi gue sempet ngeliat IG-nya juga sih, nggak ada yang tahu tuh. Sampai ada satu postingan kan? Iya. Tentang karena kejadian kemarin aja, gue harus posting karena gue rata-rata kenal orangnya. Oh gitu. Di tahun ini gue banyak banget kehilangan rekan-rekan yang kecelakaan. Hampir semuanya gue kenal. Yang di mana namanya Makassar. Habis itu yang ditembak sama OPM kemarin. Kenal juga? Itu gue kenal. Terus yang di terakhir yang bawa bensin buat bantuan karena dari Pelita Air itu gue juga kenal. Oh iya, yang Air Tractor. Iya. Itu juga gue kenal. Itu pesawat kecil banget kan? Iya, itu gue kenal juga. Aduh, I'm so sorry to hear that. Iya. Nah, jadi Kapten Dalian ini adalah seorang... Saya pengamen, Bos. Bisa aja pengamen. Ini pengamennya skalanya udah beda lah. Serius, gue jadi gini, karena kemarin itu habis dioperasi dan gue nggak bisa medek kan gitu. Jadi bukannya ini sih, ya udah, gue mesti buat something dong. Gue balik lagi main musik sambil nunggu gue bisa medical check up dan segala macam. Di grup itulah saya ketemu beliau ini gitu. Ternyata beliau ini YouTuber gitu. Terus cerita-cerita, ya udah kan diundang ke podcast ini gitu. Tapi sekarang banyak kan sih taunya gue tuh emang pengamen ya, gitaris lah gitu. Banyak atau gue gitaris. Karena emang gue main sama Kongko, main sama Anop, main sama Reza Arfandi gitu. Jadi emang banyak berkeliaran. Kalau sekarang kita lagi bikin Blues for Everyone, di mana kita ngebom tempat-tempat dengan musik blues biar
gimana ya? Selama ini orang mikirnya musik blues itu musiknya orang elit. No, blues buat semua orang. Makanya gue main dari mulai di kafe sampai di stasiun MRT atau di jalanan di mana gue bisa gelar. Oh gitu? Iya. Literally main di mana aja? Literally gue main di mana aja. Gue cuman pengen orang bisa denger blues tanpa harus bayar tiket, tanpa harus ini, dan gue sering, kalau misalnya ada yang request lagu-lagu apa, gue tolak. Gue cuma main blues, gue bilang gitu. Simpen aja gitu. Gitu. Berarti itu barang-barang Cap tuh bisa untuk playback -1 gitu ya? Enggak. Apa tuh gimana cara Gue main? balik ke blues natural kayak zaman dulu Robert Johnson, cuma modal gitar satu, mikrofon, nggak pakai playback. Sorry, berarti Cap nyanyi? Iya. Oh wow. It's just like Robert Johnson. Oh wow. Ya blues kayak zaman dulu aja. Ya kalau di kafe nanti mereka minta ada ininya ya ada, cuman literally kalau di jalan ya udah kayak pengamen biasa aja. Cuman bedanya gue nggak muter gitu loh, gue duduk, gue main blues di situ. Tapi memang itu planning kita dari awal, jadi Gugun, habis itu Anop, Reza Arfandi, Ariano Vanda, daripada ayo dong kita bikin blues rame. Ya udah kebetulan aku kebagiannya dari mulai Jakarta Timur, nanti kita ketemunya di tengah. Jadi gue start dari Taman Mini, habis itu Cawang, Kampung Melayu Matraman, masuk deh Menteng, Cikini, Gondang Dia. Terakhir gue di Jaya Pub main ya tetap main di pub juga, cuman itu terakhir gitu loh. Wah, ini mah memperbesar possibility penonton. Iya, memang Cap. maksudnya itu possibility-nya biar bisa bluesnya didengerin orang aja dulu. Iya. Jadi sekarang Cap ini kan ya mungkin apa ya, berkomunitas. Iya, berkomunitas. Nah, komunitas yang sedang Cap ingin angkat itu komunitas yang apa tadi namanya? Blues for everyone. Blues for everyone. Nanti mungkin ada sosmednya atau apa? Ada. Ntar kita tampilin nih di sini nih. Ntar kita kasih linknya di deskripsi juga. Pokoknya kita mau ngebomnya dari situ. Terus kita start juga dari Ciledug. Tapi tetap baliknya ke tengah. Ciledug, CSW kan udah Blok M. Blok M masuknya Dharma Wangsa, Kemang situ segala macam dari situ. Nanti akhirnya di Kemang. Iya. Gitu. Oke. Ini kayaknya sooner or later kita bakal main bareng sih kayaknya. I hope so. Sepertinya, walaupun gue Gue sih jujur. udah punya pikiran mau ngundang gitu. Gue jujur ya, gue orang yang merasa blues tuh musik yang sulit buat gue. Nah, ini juga mesti diluruskan. Gue nyoba main blues agak sulit. Kayaknya butuh mentor yang bagus lah gitu untuk bisa memahami blues lebih dalam. Ini yang harus diluruskan itu. Sebenarnya kalau kita ngomongin blues ya, yang pertama kali main blues itu buruh-buruh petani kapas di Amerika yang rata-rata mereka adalah para budak. Yang literally secara musikalitas mereka nggak punya basic yang bagus. Dan mereka juga nggak punya alat yang bagus. Jadi seharusnya apa yang mereka mainin kan nggak susah. Iya sih. Yes kan? Berpatok sama histori jadi iya sih. Karena gitu. Itulah, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba di Indonesia ini blues jadi kayak musik mahal, musik berkelas dan susah. Padahal no, blues is simple. Kenapa? Karena blues is just like your life. Cuman bedanya emang blues selalu dark, itu doang. Selalu Dark. Walaupun dia dalam nada-nada senang, tetap aja di liriknya tuh ada nada dark gitu loh. Ya kalau sekedar main bisa. Cuma kayaknya kan blues itu kan musik yang feel-nya Iya, emang mainnya dari sini. dari feel kan. Iya. Nah itu yang gue belum dapetin. Tapi terus terang aja nggak sulit kok. Itu makanya kita bilang blues is for everyone. Semua orang tuh bisa main blues. Oke. Cuman kadang beberapa player emang terkungkung oleh anjing blues itu susah, blues itu ini itu membuat ke diri kita jadi kagak enak main blues ya. Padahal Iya sih sebenarnya kalau dipikir udah main aja gitu loh. Bener. Ya, gue berharap gue bisa main sama Cap juga lah nanti Boleh lah. di panggung yang serius ya semoga ya. Oh iya. Entah event apapun lah ya. Oh iya. Apalagi tadi kan sempat ngobrol kenal sama Bu Nea gitu ya. Ya mungkin bisa
ngumpul. Kemarin sempat ngumpul di situ juga, ikut nggak sih? Enggak, aku main. Oh gitu. Aku juga. Ada yang nanggep, maaf. Ada yang nanggep. Aku harusnya ke situ, cuma ada apa ya waktu itu ya? Pokoknya ada agenda juga, jadi nggak jadi ke situ. Ini kemungkinan dari komunitas bapak-bapak ngeband tuh rencana kan katanya tanggal 14 ya, bukber di sana. Itu Cap ikut tanggal 14. Tanggal 14, insya Allah. Oke. Nggak tahu juga. Tapi yang kemarin itu, jadi gue nggak nyangka juga ada penyanyi. Sebenarnya aku main di rumah orang kan itu. Di rumah orang, di rumah seorang penyanyi musik aliran dangdut gitu. Nggak ada hubungannya kan sama blues. Enggak. Ternyata suaminya suka blues. Oh. Ya sikat lah, ya kan, gila apa ya kan gitu. Sikat lah gitu. Selalu berkorelasi lah ya jadi. Gitu. Oke. Nggak nyangka kan bahwa ada orang yang begitu gitu. Terus nanya kenapa? Ya gue suka blues. Kita nggak tahu, ayo gitu main. Ada yang nanggep, maaf. Oke. Nah, ini sepertinya kita udah dalam durasi yang sudah cukup panjang, dan thank you Cap. Sama-sama nyempetin sama-sama. waktunya. Gue senang banget bisa kenal dan ngobrol sama lu, Cap. Dan gue yakin penonton juga senang. Tapi gue mewakili satu permintaan terakhir dari penonton dan jadi permintaan gue juga. Gue pengen nanya satu hal. Gue pengen denger dong kapten ngobrol dari intercom ke penumpang. Biasanya ngobrolnya itu kalau ngomong gitu tuh, ladies and gentlemen, bla bla bla, itu tuh pakai bahasa Indo atau Inggris? Biasanya sih dua-duanya. Dua-duanya. Nah, cuman yang jadi masalah, ini jangan diikutin ya. Gue suka mendelegasikan tugas itu ke co-pilot gue. Oh gitu? Iyalah. Tapi Cap bisa dong? Bisa. Kenapa gue mendelegasikan itu? Bukan karena gue males, tapi biar mereka juga terbiasa untuk announce. Karena suatu saat, someday, ya, mereka akan jadi kapten dan mereka yang akan announce. Betul. Gitu lah. Tepat sekali. Nah, cuman itu doang. Berarti kalau gue kasih skrip bisa nih? Apa? Atau hafal? Hafal. Insya Allah hafal. Oke, sebagai penutup dari video kita kali ini, buat teman-teman yang pengen jadi narasumber juga, pengen cerita pengalaman-pengalaman serem dan horor kalian, link udah kita tampilin di sini. Kalian bisa langsung akses ke situ dan isi formnya. Oke, Cap, silakan untuk menutup video kita malam hari ini. Selamat malam para penumpang yang terhormat, nama saya Kapten Dalian Nasution. Selamat datang di penerbangan Mikir malam-malam bersama pendamping saya, co-pilot Nathanael, yang akan menemani saya selama di penerbangan ini. Saya mengucapkan selamat datang di ruangan studio kami yang sederhana ini. Enjoy the show and keep the spirit alive. Selamat malam, terima kasih telah mempercayakan acara Anda bersama kami di malam ini. Terima kasih, selamat malam, see you later. See you.